Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Alfian di pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Lantang Bangnya Randres mencari atlet lari dari jalanan. Ada hal yang menarik tadi yang saya petik dari dialog saya dengan pengurus KONI Sulawesi Selatan, bahwa kegiatan olahraga tengah malam yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar yang awalnya sebenarnya hanya merupakan kegiatan spontanitas, tapi kemudian mendapat respon yang sangat baik dari pemerintah Kota Makassar begitu, dengan melegalkan kegiatan tersebut dengan ajang Lantang Bangnya Run Race Street Race. Street Race ini pendengar merupakan kegiatan balap motor. Nah, salah satu tujuan dari pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan kegiatan Lantang Bangnya Street Race ini mengeliminir ya yang namanya aksi balap-balap liar yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di awal Ramadan 1443 Hijriah ini seringkali polisi dibuat kerepotan begitu ya. Diburu di sini kegiatan tersebut. Nah, gelar lagi di sana, diburu di Arupala, bikin lagi kegiatan di BTP. Akhirnya kemudian diberikan ajang begitu ya, supaya pembalap-pembalap jalanan ini punya ajang, punya kegiatan, punya wadah begitu untuk mereka mengaktualisasikan diri. Demikian juga the run race ini, lari tengah malam ya. Nah, ternyata ada dampak yang dirasakan bahwa sedikit berkurang begitu adanya kegiatan-kegiatan yang unfaedah, taruhlah seperti seperti yang terjadi belakangan ini di masyarakat ya, adanya aksi tawuran ya, aksi perang kelompok. Nah, konon kabarnya di wilayah Barukang sana sedikit berkurang kegiatan-kegiatan tersebut dengan adanya kegiatan Lantang Bangnya Run Race ini. Nah, saya coba saat ini mendengar sudah bersama dengan sosiolog dari Universitas Sawery Gading Makassar, Pak Adi Sumandiar. Saya akan coba tanya bagaimana sebenarnya kegiatan dengan memberikan wadah seperti begini, gejolak-gejolak sosial yang terjadi di masyarakat itu kan bisa berkurang begitu. Nah, bagaimana analisa beliau? Saya sudah bersama dengan Adi Sumandiar, sosiolog dari Universitas Sawery Gading Makassar. Pak Adi, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Alfian. Sehat-sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, ucapan yang sama untuk Bapak. Baik, luar biasa Pak Adi, terima kasih sudah bergabung. Ya Pak Adi, kita tahu kan bahwa di Kota Makassar ini kan ada cukup banyak begitu gejolak-gejolak sosial yang terjadi, dampak sosial yang terjadi, tawuran ya, balap liar kan, ini menjadi mewarnai salah satu mungkin apakah ini bukan ciri dari salah satu kota besar, masyarakat pinggiran, tetapi ini kan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang unfaedah begitu, tidak bermanfaat. Nah, ternyata ketika coba diberikan wadah yang baik ya, ternyata ini kan cukup baik juga begitu. Nah, bagaimana Anda melihat begitu ketika Pemkot Makassar memberikan wadah kepada anak-anak muda ini untuk mengaktualisasikan diri, ternyata kegiatan yang unfaedah tersebut sedikit ataupun juga cukup mulai berkurang begitu, ada manfaatnya. Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini yang tinggal beberapa hari kita akan meninggalkannya. Seperti itu. Berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar, istilahnya itu Lantang Bangnya Pak ya? Lantang Bangnya. Kita mengetahui, kita mengapresiasi kegiatan tersebut karena tentunya pemerintah Kota Makassar harapannya adalah untuk melakukan semacam apresiasi atau aktualisasi kepada
adik-adik remaja yang ada di Kota Makassar, mengingat bahwa ketika usia remaja itu kita punya semangat sangatlah menggebu-gebu Betul. karena dipengaruhi oleh libido atau tingkatan libido di dalam untuk melakukan semacam kegiatan-kegiatan. Nah, inilah salah satu upaya atau solusi mungkin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk meredam atau memberikan wadah atau semacam panggung ya kepada adik-adik kita, khususnya mereka para remaja, melakukan atau mengaktualisasikan apa yang dimiliki, khususnya potensi yang ada pada dirinya. Tentunya pemerintah Kota Makassar juga mengharapkan bahwa kegiatan ini salah satu upaya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya aksi-aksi yang mengarah kepada tindakan kriminalitas. Dan ini saya rasa sudah melalui proses kajian baik yang dilakukan oleh sesama teman-teman kepolisian, TNI maupun teman-teman akademisi lain. Oke, jadi kalau menurut pendapat Anda ini sebenarnya harus dipertahankan begitu kegiatan seperti ini, ya, jangan luntur. Tentunya kegiatan ini dipertahankan, tapi juga kita akan melakukan atau pemerintah tetap melakukan monitoring dan melakukan evaluasi sejauh mana kegiatan ini berdampak positif terhadap adik-adik remaja, khususnya di lingkungan sekitar yang diadakan semacam kegiatan lomba tersebut. Iya, apakah memang karena selama ini kalau menurut Pak Adi kita lihat kan cukup banyak begitu gejala sosial yang terjadi di masyarakat ya. Ada perang kelompok yang sering terjadi di wilayah utara kota begitu ya, di wilayah Barukang sana. Kemudian aksi balap liar ya yang sangat-sangat meresahkan setiap malam minggu, apalagi kita tahu di mana-mana di beberapa titik di Kota Makassar kan anak-anak muda ini trek-trekan, balap-balapan begitu, ini kan sangat membahayakan. Nah, apakah memang karena selama ini mereka kurang wadah begitu untuk mengaktualisasikan diri, Pak Adi? Ya, baik. Untuk hal yang semacam itu yang dikatakan oleh Pak Alfian tadi, ini sudah merupakan tradisi ya. Mungkin hampir di setiap tahun itu adik-adik remaja melakukan kegiatan-kegiatan trek-trekan atau balapan liar atau arahnya ke tindakan kriminalitas. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mencegah bahkan mengurangi adanya tindakan-tindakan ke arah kriminalitas tersebut. Tetapi ya perlu diingat bahwa apa yang dilakukan saat ini juga masih diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Misalnya seperti apa itu? Ini akan kajian seperti apa misalnya? Kajian sosial lingkungan, apakah ini sudah diterima secara khusus di lingkungan tersebut? Tentunya ini dilibatkan lagi tokoh masyarakat setempat, kemudian para pemuka atau tokoh agama yang akan didudukkan bersama, khususnya dalam merumuskan apakah ini akan tetap berlangsung di satu wilayah tersebut misalnya seperti itu, ataukah semacam difokuskan pada titik tertentu saja, karena mengingat bahwa saat ini kegiatan tersebut masih berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Seperti itu. Oke. Nah, kalau memang dari kajian tersebut ya ternyata memberikan dampak efek positif. Apakah kemudian ini bisa ditambah lagi kegiatannya? Jangan hanya 1-2 kegiatan. Kalau perlu mungkin ya tambah sampai beberapa kegiatan dan mungkin frekuensinya ditambah lagi, diperbanyak lagi begitu. Iya, betul sekali Pak Alfian. Nah, kalau memang ini kegiatan berdampak positifnya sangat besar sekali, kenapa tidak di luar bulan Ramadan pun kita akan tetap laksanakan seperti itu. Jadi ini melihat bahwa inilah salah satu mungkin tawaran atau solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengajak adik-adik kita, para remaja itu tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan negatif, tapi mengapresiasikannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan berdampak baik buat dirinya sendiri. Nah, ini mungkin harapannya bila mana ada salah satu para remaja itu yang memiliki potensi besar, mungkin bisa dijaring menjadi seorang atlet atau para misalnya katakanlah bisa disekolahkan atau diberikan pelatihan khususnya dalam hal mengendarai sepeda motor lebih lanjut, misalnya dalam kejuaraan daerah atau kejuaraan nasional seperti itu. Iya, saya ingat saya pernah wawancara dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia ya, mengatakan bagaimana tanggapannya terkait dengan adanya aksi balap liar,
aksi perang kelompok, busur-busuran. Ya, katanya, nah kalau yang suka balap liar itu buatkan arena, kasihkan wadah buat mereka. Kalau yang suka tawuran itu buatkan juga arena seperti arena tinju ya. Kemudian yang suka busur-busuran itu dibuatkan ajang wadah seperti memanah begitu untuk mengasah kemampuan mereka. Nah, jangan kemudian mereka pakai untuk panah orang, busur orang, jangan untuk memakai memukul orang, tetapi jadi berikan mereka arena supaya bisa mengekspresikan begitu apa yang gejolak muda yang ada di dalam dirinya itu supaya diaktualisasikan, diekspresikan begitu, Pak Adi. Ya itu juga adalah salah satu tawaran yang sangat menarik ya. Karena memang kita melihat bahwa apa yang dimiliki oleh diri ini, khususnya potensi itu hendaknya harus diaktualisasikan atau harus diimplementasikan. Nah, ini persoalannya jarangnya kita menemukan semacam panggung ataukah arena-arena yang khusus untuk mengaktualisasikan potensi yang kita miliki. Nah, mungkin inilah solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar. Salah satunya mungkin contoh kecilnya ke depannya nanti bisa dikembangkan seperti apa dan bentuknya itu harus lebih terbuka, khususnya diberikan semacam promosi-promosi yang ada di media sosial. Jadi ini juga mampu meredam hoax-hoax, khususnya adanya ajakan-ajakan misalnya perang kelompok. Daripada kita perang kelompok, lebih baik kita ikutin acara seperti itu. Jadi ada semacam benturan ajakan lebih ke arah positif dibanding ke arah negatif. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau Pak Adi sendiri melihat respon yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar ini? Kan awalnya sebenarnya hanya merupakan ide-ide dari bawah begitu, aspirasi, tapi kemudian ini direspon baik oleh pemerintah Kota Makassar, memberikan wadah begitu untuk anak-anak muda ini. Nah, ini tentunya kita mengapresiasi ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kegiatan ini tentunya tidak lepas kembali daripada fungsinya yaitu kontrol dan evaluasi. Ya, kita harus tetap mengontrol kegiatan ini dan adakan evaluasi sejauh mana efektivitas daripada kegiatan ini terhadap penjaringan atau pencegahan yang akan dilakukan ada di remaja mengarah ke tindakan kriminalitas. Karena kita melihat kegiatan ini lahir untuk mengurangi bahkan mencegah lahirnya tindakan kriminalitas, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena tingkat kejadian kriminalitas itu akan meningkat di bulan suci Ramadan. Karena kita melihat bahwa adanya aksi-aksi spontanitas yang dilakukan remaja itu akan lahir di sesudah salat salat tarawih dan salat subuh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau melihat anak-anak muda kita saat ini ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau melihat jiwa-jiwanya mereka ini semua, apakah memang apa yang mereka lakukan itu tergantung dengan situasi kondisi sosial yang ada di lingkungan mereka begitu, Pak Adi? Kalau gimana tanggapannya? Ya, kita melihat bahwa setiap pergerakan atau pergejolakan yang ada di lingkungan remaja itu juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kenapa demikian? Karena itu sangat berhubungan ya. Simbiosis mutualisme istilahnya. Jika mereka berada di salah satu lingkungannya itu semacam ekstrim, tentunya akan mempengaruhi secara psikologis juga terhadap pertumbuhan remaja tersebut. Seperti itu. Oke, jadi memang harus lebih diperbanyak begitu ya wadah untuk mereka lebih mengaktualisasikan diri. Kondisi lingkungan itu mesti dirubah begitu. Nah, kalau mungkin kondisi lingkungan seperti yang selama ini, taruhlah mungkin di situ hanya ada orang berantem saja ya. Nah, mungkin bisa dirubah begitu kondisi lingkungan tersebut menjadi yang lebih kondusif lagi, lebih baik lagi dengan lebih memperbanyak kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan dan lain-lain sebagainya. Gimana? Ya, betul sekali Pak Alfi ya. Khususnya lingkungan-lingkungan yang kita anggap sebagai wilayah pinggiran kota atau dalam bahasa sosiologisnya adalah wilayah yang berada di periferi kota itu tersendiri. Kita melihat bahwa di wilayah pinggiran kota itu cenderung kepadatan penduduknya itu atau kepadatan rumahnya itu sangat padat ya. Kenapa? Itu juga akan menimbulkan efek psikologis terhadap pertumbuhan dan perkembangan lingkungan tersebut. Mungkin intensitas pertemuannya itu sangatlah rapat. Istilahnya dalam hal ini mereka dapat dengan mudahnya untuk melakukan semacam diskusi atau komunikasi sehingga
kita harapkan itu diskusi atau komunikasi yang mereka bangun itu jangan mengarah ke arah negatif. Oke. Nah, inilah kita akan masuki, khususnya pemerintah Kota Makassar, memberdayakan lingkungan yang dianggap sebagai wilayah pinggiran kota. Seperti itu. Kalau pemerintah kota sendiri Makassar kemudian ingin mengubah situasi lingkungan tersebut, apakah mungkin memang difokuskan pada wilayah-wilayah tertentu begitu? Seperti Anda katakan tadi, permukiman yang padat penduduk. Nah, mungkin di situ lebih sering digelar kegiatan kegiatan olahraga begitu ya. Kemudian juga kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya lebih diperbanyak ya supaya masyarakat di situ mungkin perhatiannya bisa teralih dengan hal yang positif. Ya, betul sekali Pak. Kita harus fokuskan dulu kepada lingkungan yang padat penduduk yang notabene-nya kita menganggap bahwa di situ akan sangat mudah untuk melahirkan sebuah aksi-aksi tanda kutip ini tindakan kriminalitas. Nah, tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Kita melihat bahwa keterlibatan atau partisipasi daripada lingkungan itu sendiri juga perlu didukung ya. Nah, kita hadirkan semacam kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Salah satunya ini Lantang Bangia ya. Nah, kita mengundang para ketua RT, ketua RW, kepala lingkungan dan seterusnya untuk merumuskan kegiatan apa lagi yang cocok ini supaya adik-adik remaja ini fokusnya ke kegiatan tersebut, tidak mengarah ke kegiatan-kegiatan negatif lain. Oke. Diperbanyak lagi kegiatannya begitu ya, jangan hanya diselenggarakan situasional saja kondisi tertentu. Ya. Seperti itu. Ya, baik. Terakhir Pak Adi, mungkin ada harapan-harapannya, masukan-masukannya begitu ya, untuk bisa mengurangi lagi gejolak-gejolak sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, gimana nih masukan dari Pak Adi begitu? Ya, masukan saya tentunya ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Kita memberikan apresiasi terhadap kegiatan Lantang Bangia itu. Nah, perlu juga kita ingat bahwa salah satu masukan saya adalah optimalkan upaya partisipasi masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena peran partisipasi masyarakat itu sendiri sangatlah memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena partisipasi masyarakat itu adalah lahirnya sebuah rumusan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Jadi pemerintah Kota Makassar hendaknya menerima ataukah menampung partisipasi tersebut untuk dijadikan sebuah rumusan kegiatan berikutnya. Baik. Pak Adi, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Adi sudah memberikan pandangannya, masukannya di dialog kita pada pagi hari ini. Lantang Bangia Randes mencari atlet dari jalanan, ini sangat positif begitu ya. Mudah-mudahan tidak berhenti begitu Pak ya, sampai di bulan Ramadan saja, bisa berlanjut terus. Kita doakan dan ya, betul. Mudah-mudahan bisa direspon baik oleh pemerintah Kota Makassar untuk memberikan bukan hanya dukungan tapi juga memberikan porsi anggaran juga untuk ke sana begitu. Kalau perlu kita buatkan perda Kota Makassar untuk menindaklanjuti kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan rutinitas. Seperti itu. Hanya persoalannya kembali ke anggaran lagi. Oke. Baik. Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Selamat berpuasa Pak Adi. Ya, selamat memasuki satu Syawal. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin Pak Adi. Mohon maaf lahir batin Pak Adi. Oke. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan saya sudah minta tanggapan sosiolog dari Universitas Sawardi Gading Makassar, Bapak Dr. Adi Sumandiar, SOS MSI, ya, pandangannya bagaimana dengan kegiatan. Jadi intinya bahwa jangan berhenti sampai di sini. Ya. Gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, ya, terutama di anak-anak muda, bisa dikurangi efeknya apabila kemudian mereka memiliki wadah untuk bisa mengaktualisasikan diri. Saya Alfian pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesakitan teruji kesabaran, dalam perjuangan
teruji keikhlasan. Dalam ukhuwah, teruji ketulusan. Dalam tawakal, teruji keyakinan. Hidup ini indah